Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan teman-teman semua, ketika malam yang sunyi, lampu kamar sudah padam, dan kamu mencoba memejamkan mata. Tapi rasa takut mulai merayap. Pikiran tentang makhluk tak kasat mata membuatmu gelisah. Lalu kamu ingat saran yang pernah diberikan seseorang. Taruh gunting di bawah bantal biar makhluk halus tidak mengganggu. Bagi sebagian orang, nasihat ini terasa menenangkan. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah benar benda seperti gunting bisa melindungi kita dari hal-hal yang gaib? Atau mungkin ini hanyalah salah satu mitos yang tanpa sadar menjauhkan kita dari perlindungan sejati? Mari kita telusuri bersama. Sebagai manusia, wajar jika kita merasa takut pada hal-hal yang tidak terlihat. Rasa takut itu sering membuat kita mencari cara untuk merasa aman, termasuk mempercayai mitos seperti menaruh gunting di bawah bantal. Namun, sebagai seorang muslim, kita harus bertanya, apakah keyakinan ini sesuai dengan ajaran Islam? Apakah benda mati seperti gunting benar-benar memiliki kekuatan atau justru ini hanya menyesatkan kita? Asal-usul mitos. Tradisi menaruh gunting di bawah bantal diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai cara untuk mengusir makhluk halus atau melindungi diri dari gangguan gaib. Sebagian besar kepercayaan ini berasal dari adat istiadat lokal, di mana benda tajam dianggap memiliki energi yang bisa menangkal roh jahat. Namun, mitos ini lebih banyak berakar pada kepercayaan animisme dan dinamisme, di mana benda mati dianggap memiliki kekuatan khusus. Kepercayaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum Islam masuk ke Nusantara. Sayangnya, hingga kini mitos ini masih bertahan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang perlindungan dari gangguan gaib? Islam memberikan panduan yang jelas tentang cara melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran atau hadis yang menyebutkan bahwa benda seperti gunting bisa melindungi kita. Sebaliknya, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah melalui doa, zikir, dan ayat-ayat Al-Quran. Beberapa amalan yang dianjurkan untuk perlindungan antara lain dengan membaca ayat kursi sebelum tidur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia akan senantiasa dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh setan hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Rasulullah biasa membaca 3 surat ini sebelum tidur, kemudian mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuh sebagai bentuk perlindungan. Dan selanjutnya berwudu sebelum tidur. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu berwudu sebelum tidur agar berada dalam keadaan suci. Dengan amalan ini kita diajarkan untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan pada benda-benda yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Bahaya mempercayai mitos. Percaya pada mitos seperti gunting di bawah bantal tidak hanya tidak bermanfaat, tetapi juga bisa membawa dampak buruk, terutama dalam hal akidah. Ketika kita menganggap bahwa benda tertentu memiliki kekuatan untuk melindungi, kita sebenarnya telah jatuh ke dalam syirik kecil. Syirik kecil adalah dosa besar yang dapat merusak tauhid kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Quran Surat Al-An'am ayat ke-17. Ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa untuk melindungi dan menolong kita dari segala bentuk bahaya, termasuk gangguan makhluk gaib. Daripada percaya pada mitos seperti gunting di bawah bantal, kita sebaiknya memperkuat hubungan dengan Allah. Berikut beberapa cara untuk mengatasi rasa takut terhadap hal-hal yang gaib, yaitu dengan meningkatkan iman dan takwa kita. Semakin kuat iman kita, semakin kecil rasa takut terhadap hal-hal yang gaib. Ingatlah bahwa makhluk gaib pun tidak bisa menyentuh kita tanpa izin Allah. Selanjutnya, dengan memperbanyak zikir. Zikir adalah benteng terkuat seorang muslim. Biasanya membaca zikir pagi dan petang untuk perlindungan dari segala gangguan. Kemudian pelajari ilmu agama. Ketakutan sering muncul karena ketidaktahuan. Dengan mempelajari ilmu agama dan sunnah Rasulullah, kita bisa memahami bahwa Islam memiliki solusi untuk segala masalah, termasuk rasa takut terhadap makhluk gaib.
Gunting di bawah bantal tidak akan memberikan perlindungan apa-apa, karena perlindungan sejatinya hanya datang dari Allah. Islam telah memberikan kita panduan yang lengkap untuk melindungi diri dari gangguan makhluk gaib. Tinggalkan mitos itu dan gantilah dengan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tuliskan pengalaman Anda tentang mitos tersebut. Dan tentu saja subscribe channel Catatan DHM agar tidak ketinggalan konten inspiratif dan edukatif lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.